Dulu ya. Bu, kalau sudah ya, biar makin ganteng, silakan perlengkapan berkendaranya langsung digunakan, diklik. Cuaca di sini mungkin sama ya, seperti di PT Smart dan juga PT Timin. Tim merah dan tim biru. Sudah selesai? Oke, cukup Bapak Ibu. Selain saya, siapa lagi yang berkeringat di sini, Pak? Banyak. Banyak. Lapar. Ya, Bapak Ibu, itu dia tadi kenapa kita sebelum melakukan aktivitas harus ada pemanasan tubuh. Tujuannya adalah meningkatkan konsentrasi kita, lalu memperlancar peredaran darah yang ada di tubuh. Dengan darah yang lancar, oksigen pun lancar sampai ke otak, Pak. Sehingga nanti saat kita edukasi tidak ada peserta yang kekurangan oksigen di otak. Maka efeknya adalah ngantuk. Lalu yang ketiga, dengan melakukan pemanasan, kita dapat mengkonfirmasi bahwa tubuh kita atau badan kita dalam kondisi yang fit, yang siap untuk melakukan aktivitas berat. Contohnya, kita nanti akan sama-sama nyabutin rumput yang ada di SMP, Pak. Oke, siap. Laksanakan. Contohnya, Pak, ya. Lalu kemana? Sini bikin lagi tuh. Ini. Gak usah diganteng-gantengin ya bapak-bapak, mohon maaf ya, sudah ganteng. Asik. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke dalam Bapak Ibu untuk melakukan pre-ride dulu sebelum praktek. Di sana sudah standby. Teman saya ada Mas Bensu dan juga ada Mas Raki. Iya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, dari venue sport dan venue sebelumnya silakan. Nanti kita latihan di track sana. Lalu Pak, bergeser lagi, buat lingkaran lagi lebih besar. Oke, jangan sampai ada yang di belakang pokoknya. Sudah Pak? Baik, kita akan diskusi sebelum kita masuk ke area course. Nanti Bapak Ibu, saya izin perkenalan diri. Kalau tadi Mas Dokter bilang saya cuma kebagian sebelumnya aja, betul Pak ya. Salam kenal semua Bapak Ibu dari PT Smart dan juga PT Timin. Saya Derisu, salah satu instruktur dari Safety Riding Department dari Astra Motor Safety Riding Park. Saya ucapkan selamat datang di area warehouse dari unit sepeda motor Astra Motor Safety Riding Park. Nanti yang tim Matic silahkan info ke kami yang hanya bisa mengoperasikan motor Matic. Unit sepeda motor Matic yang akan kita gunakan ada Honda Genio, Honda Vario 160 dan juga Honda Vario 150. Untuk motor sport ada di sisi sebelah kanan Honda CB 150, 2021, 2019 dan 2016. Unit yang akan kita gunakan. Big bike, kami tunggu kedatangan berikutnya untuk di kelas big bike. Oke Pak. Dan saya yakin pasti ada penghobi big bike di sini. Yakin banget saya. Baik ya, Bapak Ibu, kita akan diskusi masuk ke sesi pre-ride. Yang mana di sesi pre-ride ini nanti semuanya akan kami submit ke dalam form penilaian. Form penilaian ini yang nantinya akan kami report ke masing-masing manajemen dari perusahaan Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu melakukan sesi pelatihan nanti dengan nyaman, enjoy gitu ya, tanpa ada terpaksa gitu. Karena semata-mata kita datang jauh-jauh dari masing-masing tempat kita untuk sharing, diskusi. Nanti akan mereview masing-masing member. Wah selama ini saya pengendara sudah aman belum ya? Kalau misalnya ada yang belum aman harus kita tingkatkan, dan semoga pengalaman yang sama-sama kita dapatkan di Astra Motor Safety Riding Park nanti Bapak Ibu dari PT Timin dan juga dari PT Smart berkenan untuk men-sharingkan ke banyak orang, karena saya yakin tiap kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, betul? Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi. Ada dua sesi di sini, yaitu terkait safety checkpoint dan juga nanti postur berkendara. Kita masuk ke sesi pertama yaitu safety checkpoint. Saya mau tanya pendapat Bapak Ibu, silakan diskusi dengan rekan di sebelahnya.
komponen apa saja yang harus kita cek dari unit kendaraan kita sebelum kita melakukan aktivitas berkendara, khususnya roda 2. Silakan. Saya akan tanya random nanti. Silakan diskusi dengan rekan sebelahnya. Silakan diskusi. Ada yang bilang bensin, ada yang bilang rem, lampu klakson. Silakan diskusi. Saya akan tanya random nanti. Saya acak. Bisa ke Timin dulu, bisa ke PT Smart dulu. Silakan. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang main mata begini Pak? Sudah Pak? Oke, saya tanya sama Ibu. Halo Ibu. Halo, kenalan dulu. Siapa Bu namanya? Oke, Mbak Elsa. Komponen pada unit sepeda motor yang akan kita gunakan, komponen apa yang harus kita cek? Yang lain, tahan. Silakan Mbak Elsa. Rem, oke. Klakson, bensin, oke. Terus spion. Ke muka apa ke belakang? Oh iya ke belakang ya, masa ke muka? Gimana ya? Sesekali ke muka takut gelas mundur. Oke, siap lagi. Lanjut. Lampu. Sen, oke, siap. Terus? Udah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Esti. Dengan Mbak siapa? Mbak Mariati. Oke, Mbak Mariati. Kalau tadi Mbak Elsa udah jawab ya, silakan ditambahkan Mbak Mariati. Ban, oke, lanjut. Lampu depan, lampu belakang, lampu rem, sensi, semua yang bentuknya lampu. Oke, ada lagi? Speedometer. Oke. Berfungsi atau enggak? Oke, lanjut. Cukup. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Rantai, lanjut. Bensin, tadi udah sebut Om Belser, lanjut nggak apa-apa deh. Oli. Ya? Oli. Cok, iya masa di atas tanki bener ya Pak? Bapak Ibu. Oli. Komponen yang harus kita cek sebelum berkendara banyak ya? Banyak. Lama nggak sih kalau kita ngecek dulu? Lama. Yakin lama? Lama. Sekarang pertanyaan kedua, tujuannya apa? Kok sebelum berkendara kita harus ribet-ribet ngecek? Oke, bapak-bapak pasti sudah expert ini. Kita tanya dari kacamata wanita. Silakan. Kenapa harus ngecek komponen dari unit kendaraan yang akan kita gunakan? Tujuannya biar apa? Biar safety, biar aman ya. Biar sih? Iya dong. Cuma ada 4 Sri Kandinya, 1, 2, 3, 4 tuh. Memastikan semua berfungsi dengan baik ya komponennya. Mbak Mariati, ada nggak benar-benar tujuannya? Terus dulu. Oh ya tepuk tangan ya. Secara fungsi komponen dari unit kendaraan tadi itu untuk memastikan bahwa ini kendaraan yang akan kita gunakan layak, semua komponennya berfungsi dengan baik, dan ini yang paling penting tujuan yang kedua untuk menghindari terjadinya kecelakaan dari faktor kendaraan. Berarti worth it ya Pak, harus kita validasi komponen yang tadi disebutkan. Kalau di kami di Asrama Motor Safety Riding Park, untuk memudahkan siapapun yang hadir ke sini, ada singkatannya, ORA B4 Lares. Silakan diikuti. ORA B4 Lares kok kayak bahasa Jawa ya Pak? ORA itu jadi sebelum melakukan pengecekan unit sepeda motor, yang pertama kita cek adalah oli, komponen oli. Pastikan misalnya visual dilihat dari luar tidak ada rembesan oli di sekitar area mesin.
Oli apa lagi Pak selain oli mesin? Rem. Oli rem. Apa lagi? Oli gardan kalau mau matic. Oke, sepakat? Kemudian terakhirnya adalah kalau unit sepeda motor yang Anda gunakan berteknologi bermesin pendingin radiator. Dicek pastikan tidak ada di garis bawah. Lihat bulannya, jadi reservoirnya dicek dan tidak ada kebocoran di sana. Setelah itu kita masuk ke B4. B yang pertama adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan aspal jalan. Ban. Nah, di ban apa? Mbak Mariati yang harus kita cek, Mbak Mar. Ventil. Kanan. Gundul. Oke, masih. Pattern ya, alur ban. Oke. Apalagi selain itu? Tekanan. Bapak-bapak, tekanan angin. Oke. Ada lagi selain dua ini? Benjol. Oh iya. Oke, benar. Ada lagi nggak Pak selain itu? Perlu nggak sebelum jalan kita validasi? Jangan-jangan ada benda asing nancep di bawah spakbor kita nih? Perlu? Nah, itu maksud saya. Berarti perlu ya Pak? Karena gampang ya. Ini posisi mesin masih mati, belum dihidupkan. Untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing yang menancap baik di roda belakang ataupun di roda depan. Setuju? Karena ini satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan aspal jalan. Jadi tekanan angin Anda pastikan sesuai. Kemudian pattern bannya, ketebalannya, ada indikator di sana, ada TWI namanya, Bapak Ibu bisa browsing atau nanti detailnya akan dibahas di kelas. Kemudian pastikan tidak ada benda asing yang mengancam. Kemudian B yang kedua adalah baut. Baut, 3 baut utama yang kita cek. Baut as roda depan, baut as roda belakang, tidak ada baut yang kendor, dan baut steering. Pastikan tidak ada baut 3 baut utama ini yang kendor. B yang ketiga, baterai. Bapak-bapak kasih tahu dong ciri-ciri baterai sudah mengalami penurunan performa. Starter susah. Klaksonnya bunyinya gimana Pak? Ini ibu-ibu kadang nggak tahu Pak, yang di rumah ya. Ya, kok klakson bunyinya aneh? Itu artinya sudah drop. Ada lagi ciri-ciri baterai sudah menurun. Susah starter. Apa Pak? Lampunya redup. Itu dia. Jadi ibu-ibu ya, berarti kemarin tuh lampunya redup ya. Kalau tadinya terang benderang terus tiba-tiba mulai redup, nah itu. Kemudian B yang keempat, sebagai sumber tenaga dari kendaraan untuk motor konvensional, bensin, betul. Yang kami sarankan untuk seluruh member adalah pastikan stok bahan bakar di tangki dari unit sepeda motor cukup untuk sampai ke stasiun pengisian bahan bakar umum terdekat. Apalagi terutama daerah kawasan ya Pak, kalau habis bensin, aduh, dorong, gimana Pak? Gayanya Pak? Nengok, dorong, nengok lagi, dorong, mengiba ya mukanya ya. Terus ada yang negur, bro, kenapa? Habis bensin Bang, semangat. Oke Pak, jadi pastikan sebelum kembali ke rumah mampir dulu ke bensin, refill gasolinnya baru. Jadi besok pagi nggak ada, wah mepet nih waktunya nih, terus berkendara dengan sedikit agresif. Oke, itu tadi B yang pertama, ban, baut, baterai dan bensin. Larisnya adalah LA sebagai komponen untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan lain. Lampu depan, lampu jauh, lampu dekat, lampu belakang, lampu rem, sen kanan kiri bagian depan dan sen kanan kiri bagian belakang, pastikan semua berfungsi termasuk klakson. Ini baru mulai menghidupkan kontak. Oke Pak, lampu ya. Re-nya adalah komponen yang berfungsi secara efektif untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Ya, saya mau tanya yang ganteng Pak. Gimana? Izin Pak siapa Pak? Pak Rizal, oke Pak Rizal, sini Pak Rizal. Pak Rizal kalau berangkat kerja naik motor sport apa motor metik Pak Rizal? Metik ambil Pak. Ambil bawa pulang ya Pak. Pak Rizal, anggaplah ini motor Pak Rizal, saya mau tahu
gimana cara Pak Rizal memvalidasi bahwa fungsi rem dari kendaraan yang Anda gunakan ini berfungsi dengan baik? Silakan. Biasanya gimana Pak? Daily-nya biasanya. Kalau daily-nya ya sebelumnya apakah diturunin di ayun atau gimana? Silakan Pak. Kalau biasanya saya langsung diturunin Pak. Silakan Pak, anggap Pak Rizal coba sendiri. Ini Pak. Ya, di ayun, oh didorong. Ini Pak. Oke, untuk rem depan gimana Pak? Dorong, tarik. Untuk rem belakang? Tarik rem. Lagi. Oke. Ada yang punya metode lain seperti Pak Rizal? Sama? Sama semua? Ya Pak? Betul? Jadi jangan menghidupkan mesin ya Pak untuk memvalidasi fungsi rem. Jadi setelah dicek pastikan tidak ada kebocoran tadi di awal oli, tidak ada kebocoran sekitar area oli. Divalidasi lagi saat melakukan pengecekan rem, cek kampasnya, pastikan tidak ada kebocoran oli, baru kemudian diturunkan. Posisi mesinnya masih mati, cukup diayun seperti yang Pak Rizal tadi, naik boleh atau di sampingnya aja diayun. Yang depan tarik rem belakang. Itu sudah cukup. Salah satu bentuk usaha kita memvalidasi bahwa rem dari kendaraan yang akan kita gunakan berfungsi dengan baik. Jangan pernah beraktivitas berkendara terus ngerem. Nyaman nggak Pak kayak gitu? Berbahaya. Oke? Silakan Pak Rizal. Kita kasih aplaus untuk Pak Rizal. La-nya sudah, re-nya sudah, S untuk melihat lalu lintas di kanan dan kiri belakang. Nggak ke muka ya Mbak Elsa ya. Mbak Elsa, itu bukan cewek, cowok juga ada loh yang spionnya melihat ke muka, bombonya lagi. Ya. Nanti kita akan lihat saat asesmen nanti, pihak member begitu naik ke atas sepeda motor, adjustnya spionnya. Ini erat kaitannya, makanya tadi saya singgung saat warming up tubuh, erat kaitannya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Yang mau kita lihat hari ini adalah kebiasaan dari masing-masing member. Oke? Jadi itu tadi ora bema waras. Namun untuk memvalidasi sebelum aktivitas berkendara ada 3 komponen utama yang harus Bapak Ibu selalu cek selain bensin, yaitu ban, rem, dan lampu. Oke? Tujuannya apa Pak tadi Pak? Untuk memastikan komponennya berfungsi dengan baik dan menghindari terjadinya kecelakaan dari faktor kendaraan. Sepakat? Jadi worth it ya Pak? Nggak lama-lama banget ya? Nggak akan lama untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya saya butuh 1 orang perempuan dari unit dari PT Smart mungkin. Silakan Pak, maju sini. Naik atas motor, jadi rider. Masih naik. 1 lagi dari tim ini, silakan. Jangan yang cowok, sekarang yang cowok. Ayo, oh ke sini Pak. Oh ke sini. Tadi saya kira mau ke sini. Yes. Baik, Bapak Ibu, kita akan diskusi masuk di sesi postur berkendara. Menurut Bapak Ibu ada berapa postur berkendara yang harus Anda jaga saat melakukan aktivitas berkendara? Silakan pendapatnya. 3, 4. Ada berapa Pak? Kan udah berkendara puluhan tahun nih. Coba silakan diingat-ingat. Berapa postur berkendara yang harus dijaga? Selama ya? Ada 3, sebutin Pak. Siku. Oke, relax. Footstep. Oke, 3. Siap. Ada lagi yang punya pendapat lain? Satu lagi tambahan posisi lutut Lutut sama jarak pandang. 5 berarti Pak. Ya. Ditambahin 2 jadi 5. Ayo saya nggak ngambil untung nih Pak. Boleh cek toko sebelah. 5. Ada lagi mungkin? Posisi tangan 6. Oke, udah bertambah nih jadi 6. Ya Pak? Iya, tadi sama 6 ya. Oke, kita diskusi, kita samakan dulu. Jadi Bapak Ibu ada 7 postur berkendara yang harus Anda jaga selama melakukan aktivitas berkendara. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan fokus selama berkendara dan juga ini tujuan yang kedua adalah menghindari tubuh mudah lelah. Apa aja 7 postur berkendara, yaitu kepala, bahu, siku, tangan, pinggul, lutut, dan kaki. Kita mulai dari bagian yang pertama, kepala.
terutama pandangan. Fokus melihat arah yang dituju. Tangkap semua informasi sebanyak-banyaknya terhadap jalur jalan yang akan kita lalui. Boleh nggak? Pandangannya ke depan, matanya tadi begini. Boleh ya Pak? Kalau melihat ada yang ganteng, kasih sen kiri, berhenti, ya minta nomor handphonenya. Ya, kalau yang cantik, ya udah dinikmati aja Pak. Itu ciptaan Tuhan. Jangan. Oke. Yang kedua, bahu rileks. Jangan terlalu tegang. Kemudian yang ketiga, posisi siku ditekuk. Benar tadi ya Pak. Posisi siku ditekuk untuk memudahkan pengoperasian stang kemudi. Kemudian yang keempat, posisi tangan memegang ringan pada stang kemudi. Tidak ada jari-jari yang standby di pos rem atau pos kopling. Nanti kita akan lihat anak-anak balap terlihat di sana Pak. Saya senang banget bagian ini. Sekarang kita samain dulu Pak. Orang kalau punya kebiasaan jari standby, orang kalau kaget tangannya cenderung menggenggam atau terbuka Pak? Orang kalau kaget tangannya cenderung menggenggam atau terbuka? Oke, kita simulasi. Izin ya Pak, sebentar ya Pak. Orang kalau kaget cenderung tangannya menggenggam. Naik motor begini ya Pak, terlihat di sini Pak. Jarinya standby, dua jari gini ya. Kaget. Tapi nanti kita akan berlatih. Kalau Anda mau melakukan pengereman, gas, tutup dulu putaran gasnya dengan cara didorong penuh, kemudian aktifkan rem 4 jari seperti orang salana. Tutup, rem, rem depan dan rem belakang, operasikan 4 jari. Begitupun pengoperasian kopling, tarik pos kopling 4 jari, tutup rem. Jadi kalau tidak butuh rem, tidak butuh kopling, jangan ada jari-jari yang standby di pos rem. Sepakat Pak? Oke. Kalau kami lihat berarti Anda sedang berusaha. Sepakat? Oke? Clear ya? Sudah banyak loh Pak yang accident cuma gara-gara jari setia ini. Kaget, terlempar. Kemudian yang kelima, posisi pinggul di kontur jok pengendara, tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur, senyamannya. Yang keenam, posisi lutut. Jika nanti Bapak Ibu berkendara menggunakan unit sepeda motor sport atau saat ini hariannya menggunakan unit sepeda motor sport, lututnya menjepit pada tangki bahan bakar. Jika berkendara menggunakan motor metik atau motor bebek, lututnya tidak boleh keluar dari sayap kendaraan. Yang kemarin bantu bawa gas 3 kilo, gayor, jangan ada praktek seperti ini. Karena kita berkendara membelah angin ya Pak. Untuk posisi kaki, Mbak siapa namanya Pak? Mbak Yola. Nah, seperti Mbak Yola, boleh dirapatkan lagi sampai ke depan Mbak. Untuk nugget ibu jari kakinya tempelkan. Jadi ada bagian tubuh bagian bawah yang menahan jika kita melakukan pengereman. Tidak ada kaki yang keluar dari lantai pijakan. Jika nanti Bapak Ibu berkendara menggunakan motor sport atau motor bebek saat ini, kaki rapat pada footstep, ibu jari kaki kiri di atas pedal persneling. Ibu jari kaki kanan juga standby di pedal rem. Jika sudah melakukan percepatan ke gigi 2, 3 dan seterusnya, kakinya kembali lagi ke persneling. Tidak ada kaki yang seperti ini menjuntai ke bawah atau terbuka rapat. Jika kami menemukan ada riding postur 7 postur berkendara ini yang tidak sesuai yang sudah kita diskusikan, langsung kami submit ke dalam penilaian karena ini kaitannya dengan keseimbangan saat berkendara. Oke? Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ada berapa postur berkendara? 7. Yang pertama? Kedua, bahu. Yang ketiga? Siku. Keempat? Tangan. Boleh nggak jarinya standby di tuas rem? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Oke. Yang kelima? Pinggul. Yang keenam? Yang ketujuh? Oke, baik. Untuk Pak siapa Pak? Pak Sudirman, dipersilakan turun dari unit sepeda motor. Untuk Mbak Yola, silakan turun dari sepeda motor. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Yola dan Pak Yasmin.
Itu tadi 7 postur berkendara, tujuannya adalah untuk meningkatkan fokus konsentrasi dan yang kedua untuk menghindari tubuh mudah lelah dan tentunya juga meningkatkan keseimbangan saat berkendara di jalan raya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi praktek. Barisan unitnya ada di sini. Selesai dari sesi asesmen, nanti unit akan kita kembalikan sesuai dengan layout semula. Kemudian perlengkapan berkendaranya juga nanti akan kita kembalikan pada tempat yang sudah kami siapkan. Untuk Bapak Ibu dari PT Timin yang tim sport yang bisa mengoperasikan motor sport, silakan angkat tangan. Yang tinggi Pak, sport. Kalau hariannya pakai Matic tapi bisa naik motor sport, mendingan kita main sport Pak. Masuk ke tim saya. Oke? Silakan Pak, boleh merapat ke sini Pak, ke depan saya. Di sini tim sport. Iya. Yes. Dari PT Sport, tim sport, silakan angkat tangan. Kita tos dulu Pak. Silakan Pak, boleh merapat ke sini Pak. Tim sport. Oke, mantap. Unit yang akan kita gunakan Bapak Ibu, unit CB150 2021 Bapak-bapak terpilih dan PT Smart nanti bisa menggunakan unit CB150 tahun 2019. Untuk tim medik dipersilakan bergeser menuju area belakang. Pak Arif, mohon dibantu arahkan untuk unitnya. Unit yang akan kita gunakan adalah Honda Vario 160 dan juga Honda Vario 150. Oke, untuk bapak-bapak dari PT Timin silakan Pak, diambil secara bergilir Pak unit sepeda motor CB150-nya Pak. Yang mana aja, nggak usah berurut, nggak sesuai Robi pesan. Silakan Pak, langsung dimulai.